Sudah? Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di cuaca yang mendung panas, kita alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan pengajian kita, pembahasan kita pada surah Al-Baqarah. Namun tidak terasa ternyata bulan ini adalah bulan Desember. Sebentar lagi Januari 2025. Kerasa atau tidak terasa? Tidak terasa. Tidak terasa. Rasanya kemarin kita baru ngaji tahun 2023. Tapi sekarang jadi 2025, seberapa hari lagi? 20 sekian hari lagi ya. Sekarang tanggal 5. Ya, berarti umur semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin berkurang. Itu artinya kita yang ada di sini, khususnya umumnya orang-orang yang ada di muka bumi ini, sebentar lagi akan mati. Kita yang ada di sini tidak terasa kalau di dunia dihitung-hitung ternyata umur kita bertambah, tetapi hakikatnya hitung-hitung akhirat umur kita berkurang. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bekal kita sudah cukup atau belum? Belum. Makanya kalau sudah sadar belum, perbanyak melakukan ibadah. Ini salah satu ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu kumpul-kumpul di sini, insya Allah akan menjadi saksi nanti di akhirat. Banyak di antara kita yang tidak introspeksi, Bapak. Ya, dia katakan tidak terasa, ternyata sebentar lagi tahun 2025. Tetapi tidak bertanya kepada diri sendiri, apakah bekal sudah banyak atau masih kurang. Tidak terasa ternyata dosa-dosaku banyak juga ya. Tidak terasa ternyata dari sekian puluh tahun kebaikan-kebaikanku ternyata sedikit. Ini sikap orang yang beriman, bukan hanya sekedar formalitas. Dan sebentar lagi kita akan mati. Kematian yang akan menjemput kita, bukan kita yang menjemput kematian itu. Sekali lagi, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan, Bapak Ibu, tolong kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang berkah. Panjangnya doang umur berkah sia-sia, Bapak Ibu. Umur yang panjang tuh berkah. Kita langsung saja bersama-sama membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqum. Illa kama
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Jadi Bapak Ibu, di umur kita yang sisa ini, di tahun ini, sudah yang namanya riba stop saja. Kalau yang sudah terlanjur segera dilunaskan. Ya. Jadi cukup bertaubat Bapak Ibu, lunaskan hutang riba. Karena Allah sendiri mengatakan orang atau pelaku riba ini seperti orang yang kerasukan setan. Jadi pelaku-pelaku riba, ya, dia itu kerasukan setan. Oleh karenanya kita stop sekarang Bapak Ibu. Misal Ibu sudah ada hutang nih, hutang riba, udah stop, tinggal fokus lunasin hutang tersebut. Kalau yang sudah terlanjur nih misalnya, cukup bertobat saja. Bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Karena Bapak Ibu, dosa riba itu ada 7 tingkatan. Yang paling rendah tingkatan dosa riba itu adalah berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa yang paling rendah dari 7 tingkatan dosa riba itu. Riba itu dosanya ada 7 Bapak Ibu. Ya, yang paling rendah itu adalah berzina dengan ibu kandung. Maka kalau ada orang yang tetap melakukan perbuatan riba, lalu kemudian dia terus melakukan, kata Allah, dia akan kekal di neraka. Makanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal. Ulang Bapak Ibu ya, cukupkanlah aku dengan harta yang halal. Jauhkanlah aku dengan harta-harta yang haram. Tapi bagaimana Pak Ustaz, orang pelaku riba tetapi dia selalu baik-baik saja. Apa yang dia minta baik-baik saja. Kata Rasulullah, dia justru dibiarkan dalam kesesatan. Jadi mulai tahun ini ya, hari ini Bapak Ibu, jangan sekali-kali ada kepikiran buat pinjam-pinjam. Ya kecuali yang memang banknya bank syariah. Gitu Bapak Ibu. Yang apa arti riba? Riba itu yang penting ada lebihnya, itu kita minjam tetapi ada lebihnya, bunga, bahasa banknya mah. Sekali lagi, yang sudah terlanjur
silakan lunasi. Yang sudah lunas, jangan lagi ada pinjam yang berbau tentang riba. Banyak Bapak Ibu yang kita itu tidak tahu tentang riba. Contohnya apa? Sebentar lagi Pak bulan Ramadan ya. Lalu kemudian Lebaran. 1 hari sebelum Lebaran atau 2 hari sebelum Lebaran ada nuker-nuker uang baru dengan uang usut ya. Itu halal atau haram? Haram Bapak Ibu, haram. Kecuali ibu datang ke bank. Nih, kan di jalan raya tuh banyak tuh Bapak Ibu ya. Jalan raya tuh banyak. Menukar uang dengan uang, lalu kemudian ada lebihnya, itu haram. Kalau di jalan-jalan Pak sekian banyak lebihnya itu teh haram. Hah? Calon? Oh ya itu tidak boleh Bapak Ibu. Kan sudah ada tuh nanti ya beberapa hari Lebaran sudah muncul. Allah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Tetapi ketika Allah menghalalkan jual beli, banyak di antara pedagang yang tidak jujur. Makanya salah satu orang yang paling banyak dosanya adalah pedagang. Kenapa? Banyak yang tidak jujur. Pak, ini berapa harganya sih? Mang bisa. Mang, iya sabaraha? 25.000, 24.000 atau modalnya mah belum sampai ke situ. Padahal modalnya berapa? 10.000. Makanya pedagang ini salah satunya adalah orang yang paling banyak dosanya, tidak jujur. Mending ibu nggak usah bilang ini mah modalnya nggak sampai, sudah berbohong. Udah diam aja. Saya jualnya segitu pokoknya. Makanya yang jujur mah yang ada di mall. Di mall kan 27.000 udah. Ibu kan nggak berani nawar. Nah, dia sudah patokkan di sana. Dia tidak sebutkan modalnya. Itu dia jujur. Ibu kalau misalkan kalau mau jualan, ya sudah ini harganya sekian. Saya mau jual sekian. Berapa ini modalnya? Bu nggak usah jawab. Nah, segitu itu modalnya. Belum uang ongkirnya, uang lelah, uang capek gitu aja. Ibu kalaupun misalkan mengikuti cara Rasulullah berdagang, modalnya 1.000, silahkan mau beli berapa Rasulullah. Kalau sekarang hampir tidak ada yang berjualan seperti Rasulullah. Kebanyakan kita berbohong. Tetapi Bapak Ibu, penjual ini dia akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia jujur. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, pedagang-pedagang yang jujur itu nanti luar biasa ya yang akan dia terima di akhirat. Oleh karenanya ibu-ibu sebagai pedagang mulai sekarang sebelum mati jujur sekarang ya. Ya udah Pak Ustaz kalau saya sedekah nanti nggak bisa ya, apalagi dengan dosa harta riba nggak bisa Bapak ya. Kalau kita bertaubat, insya Allah akan terima. Paham sampai di sini? Paham ya? Kita lanjutkan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi ibu kalau sudah taubat dari riba, perbanyak sedekah. Kalau masih ada di antara kita pelaku riba, Allah umumkan perang. Kita tuh lawan Allah Bapak. Siapa yang menang? Pasti Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan sehingga kita terhindar dari yang namanya riba. Lalu kemudian orang beriman mah tidak takut dan tidak bersedih hati. Bersedih hati di sini maksudnya terus bersedih sepanjang hari itu salah. Kalau bersedih sesekali itu sifat manusia. Ibu marah sesekali itu sifat manusia. Ibu misalkan marah-marah ya wajar. Ibu marah ke anak wajar. Tapi marah-marah setiap hari itu tidak wajar. Ibu kesal ke suami wajar. Ibu kesal setiap hari kepada suami itu tidak wajar. Ibu marah kepada suami setiap hari itu tidak wajar. Ini harus diperhatikannya Bapak Ibu. Kalau ada seorang istri yang suka marah-marah kepada suaminya, maka bidadari surga mengatakan, jangan kamu memarahi dirinya. Sesungguhnya kalian ini
hanya berkumpul di dunia bersama dia sebentar saja. Itu kata bidadari surga. Tetapi nanti di akhirat, suami-suami yang kamu marahi ini, kata bidadari surga, akan bersama kami. Itu kata bidadari surga. Makanya jangan suka marah-marah. Saya setiap hari jangan marah-marah. Kalau sesekali wajar. Gitu ya. Jangan tiap hari marah, membicarakan keburukan suami, membanding-bandingkan suami. Nah, tuh bapak, si galangnya bapak teh harusnya seperti itu, kata ibu di depan orang-orang. Itu menjatuhkan kehormatan suami, haram, nggak boleh. Makanya bidadari surga itu cemburu bapak ibu. Dia berdoa melaknat ibu, semoga kalian dicelakakan para istri-istri yang suka memarahi suami. Dia, suamimu ini akan bersama kami nanti di akhirat. Maka bapak ibu, supaya ibu tetap menjadi lebih cantik daripada bidadari surga, ibu harus taat pada suami. Bagaimanapun bentuknya suami ibu ya, rupanya, kelakuannya, bisa jadi kalau sudah nikah mah kelakuannya tambah jahil, bisa jadi. Bisa jadi kalau sudah nikah mah ibu gak pernah diantar lagi ke sana sini, bisa jadi. Dulu waktu pacaran gue kemana-mana diantar, pas sudah nikah udah naik ojek saja. bisa jadi ya. Nah akhirnya bapak ibu, kalau kita sudah ngaji seperti ini dan kita sudah tahu bagaimana doanya bidadari surga, kita harus cemburu bapak ibu. Tetapi bidadari surga ini selalu cemburu kepada istri-istri yang solehah. Istri-istri yang suka ngaji seperti ini bapak ibu, bidadari surga itu cemburu. Makanya harus istiqomah. Setiap Kamis di sini, setiap Senin di mana, setiap Selasa, selagi sehat dan mendapatkan izin dari suami. Ibu misalnya, suami tidak mengizinkan ibu ngaji di Nurul Usman hari ini. Boleh tidak ibu berangkat ngaji? Tidak boleh. Haram bapak ibu. Ibu atau misalkan suami nih bapak ibu ya, ibu sedang puasa sunnah, tapi ternyata suami tidak mengizinkan. Boleh tidak puasa sunnah? Tidak boleh. Jangan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib itu ya. Tapi hati-hati juga para bapak-bapak ya, jangan sekali-kali menjelek-jelekkan istri, apalagi di depan orang tua. Jangan para bapak-bapak ya, para suami tidak boleh menjelek-jelekkan istri dan tidak boleh membenci istri lantaran istrinya ada kekurangan. Itu suami yang tidak adil ya. Suami yang baik, suami yang adil, dia akan fokuslah kepada apa kira-kira kelebihan istri. Nggak ada ya istri yang sempurna, tidak ada bapak ibu, tidak ada istri yang sempurna. Kita lanjut sekarang. Tuh ada bapak ibu, jadi guru, ustaz, habib, kiai, apalagi ajengan, manusia biasa, pasti dia salah. Jadi kalau salah, ibu jangan takut berkomentar, ibu jangan takut meluruskan. Kalau guru misalkan salah, oh itu masalah pak, udah bilang aja salah. Apalagi yang sekarang yang lagi viral gimana? Yang lagi viral ada ustadz kan? Kita sudah tahu yang menghina menjual es. Makanya itu terkadang bapak ibu ya, ujian orang yang sudah terkena, terkadang dia tidak atau lepas kontrol. Ujian orang yang sudah terkena, yang dimaksudkan mungkin barangkali dia bercanda, tetapi keceplosan, saking terkenalnya Bapak Ibu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menghina orang, tidak boleh menjatuhkan kehormatan walaupun satu orang Bapak Ibu ya. Mau dia itu orang biasa, mau dia itu ekonominya menengah ke bawah, siapapun pokoknya Bapak Ibu, tidak boleh merendahkan orang lain. Haram Bapak Ibu, haram. Jadi harus dijaga di lisan Bapak Ibu ya, jaga lisan. Mungkin itu mah bercanda kali ya, tapi bercandanya kelewatan.
Tapi alhamdulillah, jadi si bapaknya didapat banyak rezeki. Si bapaknya sabar. Namun bapak ibu kan di awal-awal bukan si bapaknya saja yang malu, tetapi anaknya, keluarganya sebenarnya bapak ibu ya, psikologis anaknya, psikologis keluarganya sudah terganggu. Jadi hati-hati bapak ibu ya. Memang kadang Ustadz ini banyak kontroversial terkadang. Yang saya sayangkan bapak ibu, yang di pinggir-pinggirnya ini nih, yang di pinggirnya kan suka pengajian juga nih, yang apalagi ibu-ibunya kan ngakak bapak ibu. Gurunya bilang demikian, didukung oleh jamaahnya. Bagaimana ceritanya? Makanya ada pepatah yang mengatakan guru bapak ibu ya, kencing berdiri, murid lari. Sebenarnya ya sudahlah, mungkin dia bercanda, tapi yang saya tidak suka itu yang di pinggirnya ini ngakaknya luar biasa. Saya dikasih tahu sih sama orang dulu, kemudian saya buka sosial media, tidak searching, tapi ada di beranda saya. Saya katakan innalillahi. Mungkin si ustadz ini mah dia bercanda, tapi yang saya tidak suka yang kiri kanan ngakaknya luar biasa. Terus ibu-ibunya ngatain, terus di video si bapaknya tiba menghela nafas, tarik napas si bapaknya. Jangan bapak ibu, bagaimanapun kondisi seseorang tidak boleh kita menjatuhkan kehormatannya, apalagi itu di depan umum. Apalagi di depan umum bapak ibu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi mudah-mudahan segera minta maaf ya. Sudah minta maaf, update-nya berita update luar biasa. Sudah minta maaf ya. Sudah minta maaf. Oh langsung. Nah ibu-ibu lebih update daripada saya. Terlepas dari itu, namanya juga manusia ya. Namanya juga manusia, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Makanya itu ya bapak ibu, tidak boleh fanatik kepada ustadz, kepada kiai, kepada habib, jangan. Termasuk kan ada misalkan yang cerita nih bapak ibu, mohon maaf, supaya kita tidak fanatik. Ada misalkan oknum bapak ibu ya, habib misalnya, lalu kemudian berziarah ke makam Rasulullah, lalu kemudian makamnya itu terbelah jadi dua, lalu kemudian Rasulullah datang mencium lutut dia, kan habib yang bercerita. Hal-hal seperti ini ibu jangan dipercaya. Ibu kewajiban kita mencintai habib, keturunan gitu ya. Tapi yang cerita-cerita yang berlebihan jangan dipercaya. Ibu percaya Rasulullah makamnya terbelah jadi dua, terus mencium lutut orang ini, kan nggak mungkin. Karena Rasulullah melarang kita mencium atau sujud, nggak boleh. Kalau sekiranya dibolehkan, maka suami, para istri harus sujud kepada suami. Tapi kan nggak diperbolehkan. Nah hal-hal seperti ini kita jangan percayalah cerita-cerita seperti ini bapak ibu. Pentingnya kita ngaji kepada banyak orang supaya kita bisa memfilter mana yang baiknya ini. Menurut bapak ini begini, menurut bapak itu begitu. Nah makanya kalau ada pengajian, ibu bertanya supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya. Kita lanjutkan. Nah kalau ada orang yang berhutang bapak ibu, dia dalam kesulitan, berhutang kemudian ke ibu dalam keadaan lapang nih misalnya, lalu kemudian dia berhutang 100.000. Terus alhamdulillah rezeki ibu semakin bertambah nih, tapi dia belum bayar hutang-hutangnya. Lebih baik kalau kalian mengetahui kata Rasulullah, sudah diikhlaskan saja 100.000. Kalau misalkan 1 juta, susah ya, susah itu mah. 1 juta mah ya. Tapi itu hak ibu ya. Ada misalkan orang yang pinjam 50.000, terus kata tetangga, masa 50.000 ditagih terus, rumah gede, ya tanah luas misalnya. Itu hak ibu itu mah ya. Terserah ibu, apakah ibu mau mengikhlaskan atau tidak, itu sepenuhnya hak ibu. Tapi lebih baik kalau kalian mengetahui dan pahalanya akan lebih besar, silakan 50.000 mah diikhlaskan saja. Kadang bapak ibu kita harus
Kalau begini niatnya nggak bayar, biarin mas biar nggak pinjam lagi gimana? Ini terkadang ya, Niat seperti itu. supaya kedengeran nih ya, supaya kedengeran. Ini terkadang orang yang minjem ini tidak bertanggung jawab, lebih mementingkan jalan-jalan, lebih mementingkan membeli hal-hal yang tidak begitu krusial daripada membayar hutang. Ini tidak tanggung jawab orang seperti ini ya. Nih ketahuilah para yang suka berhutang ya. Kalau sudah lama tidak bayar, setidaknya ada bahasa datang ke orang tempat ibu hutang, mohon maaf ya begini dan begini. Lalu kemudian bagaimana dengan kita? Biarinlah, tidak usah ditagih supaya dia tidak datang lagi. Boleh, terserah ibu ya tamanya, terserah ibu. Tapi ini cara yang bagus ini, ikuti ya cara yang itu supaya tidak. Ini mah kita antisipasi karena banyak juga bapak ibu ya datangnya aja bapak ibu ya datang dengan wajah yang bagaimana gitu ya. Lalu kemudian minggu depan dibayar hari Minggu misalnya. Tapi sudah 3 kali hari Minggu nggak dibayar-bayar. Ini tidak tanggung jawab. Makanya salah satu itu juga cara kita menyelamatkan orang tersebut, Pak Haji. Ya, cara kita menyelamatkan sudah biarkan saja. Kalau dia mau bayar silakan, kalau enggak juga saya biarin aja dulu gitu. Tapi nanti khawatirnya kalau dia meninggal kembalikan dulu ya ke ahli warisnya. Ibu bilang saja, ibu ini pinjam ke saya sekian. Nanti baru ahli warisnya yang bayar. Kalau ahli warisnya tidak mampu, misalkan 200.000 nih nggak mampu, ibu ikhlaskan saja. Itu yang terbaik ya. Sekali lagi bapak ibu, itu mah hak ibu. Ibu punya cara jitu misalnya supaya orang tidak ngutang lagi, silakan. Tapi kalau orangnya bertanggung jawab, mari kita bantu saudara kita bapak ibu untuk berhutang. Paham ya bapak ibu tentang hutang? Tapi orang yang berhutang bapak ibu akan suka berbohong. Banyak keterangan-keterangan di kitab kita. Orang yang paling suka berbohong adalah orang yang senang berhutang. Dia mengatakan A tetapi jadinya B. Dia mengatakan hari Senin jadinya Senin tahun depannya lagi. Jadi banyak ya alasan orang yang suka berhutang. Yang tadinya dia biasa-biasa saja lewat di sini misalnya, tapi dia coba lewat jalan belakang sekarang. Itu dampaknya kalau berhutang. Setidaknya bapak ibu kita harus tanggung jawab ya. Minimal ada bahasa. Lanjut bapak ibu. Apa yang panjang ini bu ya? Satu ayat doang ya, satu ayat satu halaman. Itu disebabkan karena saking urgennya hutang piutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Jadi dulu zaman Rasulullah bapak ibu, kalau ada orang yang meninggal dunia ditanya dulu oleh Nabi, apakah si fulan ini punya hutang? Punya oleh Rasulullah. Kalian sholatkan kata Rasulullah. Rasulullah nggak mau. Jadi mudah-mudahan bapak ibu ya kita meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan hutang. Dan oleh karenanya kalau ada keluarga kita yang meninggal, cari tahu informasi apakah dia punya hutang atau tidak. Kalau dia punya hutang, siapa yang membayar hutangnya? Ahli waris yang bayar hutangnya. Kalau tidak mampu juga berusaha bapak ibu ya berusaha. Kita berusaha sampai kemampuan kita saja. Jadi Islam tidak memaksa kita. Kita saja yang memaksa diri. Belum bisa beli kulkas, paksain beli kulkas sampai akhirnya hutang-hutang, tengah jalan mati berabe. Padahal apa? Kita melihat tetangga yang punya, makanya bahayanya mata ini luar biasa. Diam-diam mata tidak Bapak Ibu, tapi langsung dia ke hati dia langsung ke otak dia, akhirnya membisik-bisikkan suami jadinya, belinya ini, beli itu, kayak ibu ini tak beli. Suami berusaha kan Bapak Ibu, akhirnya nggak dapat balik arah jadinya mendapatkan sesuatu yang haram. Saking krusialnya hutang dan harus ditulis. Ada
yang utang teh Bapak Ibu ditulis gak usah diingat-ingat. Cukup ingat lah itu mah utangnya 2.000 misal. Tapi ketika sudah tanya dia mau bayar utang, asal utang bukan 2.000, 5.000 perasaan mah. Nah, itu disebabkan karena kita tidak nulis, harus dicatat dan ada yang jadi saksi.